Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Hari ini kita membahas sifat maknawiyah qadiron. Nanti selesai kita membahas sifat ma'ani, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Maka selanjutnya akan membahas sifat maknawiyah, yaitu sifat yang bergandengan dengan sifat ma'ani. Artinya sifat sebutan atau sifat keadaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada zatnya Allah itu ada sifat kudrat. Kudrat itu bahasa Arab, bahasa sininya kuasa. Kalau pada zatnya Allah ada sifat kudrat atau kuasa, maka berarti keadaan Allah menjadi zat yang maha kuasa. Jadi sebutan atau keadaan Allah yang maha kuasa itu bergandengan dengan adanya sifat kudrat. Nah, kedua perkara itu antara kudrat dan qadiron itu namanya perkara yang saling melazimi. Dua perkara yang saling berkaitan, enggak mungkin dipisahkan. Artinya akal yang sehat
Apabila menjumpai pada sesuatu itu ada sifat kudrat, maka pasti akan ada pula sifat qadiron pada zat tersebut. Jadi kalau mau dibahasakan yang gampang itu sifat sama keadaannya atau sifat sama sebutannya. Kalau masjid ini warnanya putih, maka akan disebutnya apa? Masjid yang putih gitu. Jadi sebutan masjid itu akan sesuai dengan sifat yang ada pada si masjid. Kan nggak mungkin masjidnya sifatnya putih disebut masjid hitam, kan nggak mungkin. Kecuali disebut begitu masjid hitam itu menjadi namanya, beda nih. Kalau nama kan nggak ikut sama keadaannya, ya keadaannya apa saja, namanya juga boleh apa saja, boleh berbeda gitu loh. Contoh kebun kosong, ada orangnya nggak? Nah, kok ada orangnya, katanya kebun kosong. Oh ya berarti itu jadi nama gitu loh, bukan keadaan, beda nih. Jadi sifat ma'nawi ini keadaan gitu loh, atau sebutan. Lah keadaan itu disesuaikan sama sifatnya. Kalau sifatnya itu putih, maka sebutannya yang putih gitu loh. Kayak kamu dah ganteng, sebetulnya apa? Masa yang jelek kan nggak apa, wajah ganteng kan sebetulnya yang ganteng gitu ya. Ya. Kalau orangnya hitam disebutnya yang hitam. Kalau ada orang hitam disebutnya putih sini gimana? Nah, ngeledek namanya itu. Ada orang jelek, si ganteng, sini ganteng. Oh, ngeledek lu namanya. Artinya keadaan sebutan itu tidak sesuai dengan keadaannya gitu loh. Nah, kita mau menyebutkan pada Allah sesuai dengan keadaannya Allah. Lah keadaan itu sesuai dengan sifat-sifatnya Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan Asmaul Husna. Maka Asmaul Husna itu sebutan-sebutan bagi Allah sesuai dengan keadaannya Allah. Kalau enggak sesuai keadaannya, ya enggak akan disebut itu bagi Allah. Ya, beda lagi kalau itu sebagai nama. Ada orang namanya dipanggilnya namanya bewok, gara-gara bewokan. Lah begitu dia sudah enggak bewokan, disebutnya siapa? Ya bewok juga. Kenapa? Wong namanya bewok gimana? Namanya bewok gitu loh. Jadi nama itu bisa jadi sesuai dengan keadaannya, bisa jadi enggak sesuai dengan keadaannya. Tapi kalau sifat harus sesuai dengan keadaannya gitu loh. Lah yang mau kita bahas ini namanya sifat ma'nawiyah. Akan kita bahas sesuai dengan sifat yang ada pada Allah. Kalau pada Allah ada sifat kudrat, maka Allah akan disebut zat yang qadiron. Apa itu qadiron? Qadiron itu zat yang berkuasa. Kenapa yang berkuasa? Karena pada zatnya Allah berdiri sifat kuasa. Kalau pada zatnya berdiri sifat kuasa, maka ya selayaknya dipanggil yang kuasa. Lah yang kuasa bagi Allah itu maknanya Allah mampu menjadikan sesuatu tanpa alat, itu namanya yang kuasa. Kalau bisa menjadikan sesuatu tapi dibantu sama alat, itu namanya bukan yang kuasa. Karena orang yang kerjanya dibantu sama alat, tandanya dia lemah.
nggak kuasa. Kalau dia ngomong saya kuasa, tapi ketika kerja dibantu sama alat, berarti nggak sesuai dengan keadaannya. Kayak kita lah, kita kan sering nyebut saya bisa, saya kuasa, saya mampu, maka itu hanya sebutan saja, bukan yang sebenarnya. Bukannya sebenarnya kita itulah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kamu jangan pernah tertipu sama penampilan kamu atau penampilannya orang lain. Apa yang tampil pada dirinya orang lain itu hanya kelihatannya aja begitu, aslinya enggak begitu gitu loh. Mana buktinya? Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Wa ma romaita, dan bukan kamu yang melempar, hei Muhammad, ketika kamu itu melempar, tapi Allah lah yang menjadikan lemparan. Berarti yang kamu lihat itu bukan aslinya gitu loh. Aslinya itu diciptakan oleh Allah. Kamu nyebut diri kamu kuasa, saya berilmu, saya tahu, saya bisa ini, saya bisa itu, saya begini, saya begitu. Itu kelihatannya saja. Makanya kamu nggak usah ngotot-ngotot mempertahankan keadaan kamu. Nggak usah ngotot-ngotot belain keadaannya orang lain. Sedunia mau nipu kita, sedunia mau menghancurkan muslimin, mau membunuh orang muslim, sedunia berencana dengan rencana yang bermacam-macam, pakai vaksin lah, pakai embargo lah, pakai ini itulah, biarin. Itu ujian yang bikin Allah, la haula wala quwata illa billah. Nggak bisa nggak. Kalau Allah ngomong nggak jadi, ya nggak jadi. Nah kalau jadi gimana? Memang Allah maunya begitu. Dan kita harus tahu ini ujian dari Allah. Jangan nuduh ini gara-gara si anu nih. Kalau nggak ada si anu nggak begini. Oh enggak. Kita kembali kepada makna tauhid. Ini fungsinya tauhid di akhir zaman ini. Jangan sampai hati kamu lengah menuduh sesuatu yang memunculkan apapun di jagat ini. Kamu menggeser keberadaan Allah. Kamu menghilangkan keberadaan Allah. Kamu nggak menganggap kayak kalau Allah itu ada, nggak kamu anggap gitu loh. Buktinya apa? Pakai kebingungan, pakai khawatir, pakai kayak nggak ada tempat untuk bersandar. Kita kan tahu Allahus Somad. Allah itu As-Somad, yang mampu menyukupi kebutuhan hamba-hambanya, yang mampu mencukupi segala kekurangan pada hamba-hambanya. Maka kita hanya berharap dan kita hanya mengakui apa yang muncul ini hanya datang dari Allah dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu adalah Qadiron. Di Quran kan ada innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kita ngomong Allah itu Qadiron nggak ngarang, nggak. Ada sebutannya dalam Al-Quran. Nah, akal yang sehat, kalau ada Qadiron pasti ada kudrat. Bagaimana ada Qadiron kok nggak ada kudrat gitu loh. Lah, beda sama pendapatnya orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kayak pendapat siapa? Hati-hati nih, kamu jangan ikut pendapatnya orang Mu'tazilah ya Ikhwan. Jangan ikut pendapatnya orang-orang Jabariyah, orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwa Allah itu pada dirinya bersifat Qadiron tapi tidak bersifat kudrat. Nah ini yang repot nih. Ada keadaan, ada sebutan, tapi nggak ada sifatnya.
Itu pendapatnya orang Mu'tazilah. Kamu jangan berpendapat demikian. Maka sifat yang 20 ini sudah betul-betul disusun oleh ulama kita dengan pemahaman yang benar. Jangan sampai kita mengubah apa yang menjadi akidah kita hanya mengikuti pendapatnya orang-orang yang kelihatannya benar, sok mengaku benar, sok mengerti Al-Quran, yang dibaca terjemahannya Al-Quran, kan repot. Jadi jangan sampai kamu mengikuti pendapat kelompok-kelompok itu hanya gara-gara kelihatannya benar. Qadiron itu sifat yang lazim dengan kudrat. Nggak mungkin ada kudrat kalau nggak mungkin ada qadiron kalau nggak ada kudrat. Contoh begini, kalau ada orang disebut ini orang yang duduk. Kenapa disebut orang yang duduk? Karena sifatnya duduk, karena keadaannya duduk, gitu loh. Kalau dia nggak sedang duduk, bisa nggak disebut orang yang duduk? Bisa nggak? Andai disebut orang lagi berdiri, inilah orang yang duduk, gimana? Hah? Kalau ada yang nyebut begitu, lo pegang jidatnya. Mau orang berdiri kok disebut yang duduk, gimana sih? Nggak sesuai, gitu loh. Maka begitupun pada Allah. Kalau Allah disebut yang kuasa, pasti kaitannya sama ada sifatnya di situ, gitu loh. Maka Allah itu ya zat yang bersifat dengan sifat kuasa. Ini yang mau kita imani hari ini, yang mau kita kaji hari ini. Sebutan bagi Allah qadiran, maka sifat keadaan ini sesuai dengan sifat yang ada pada dirinya Allah dengan sifat kudrat. Nah, kedua sifat ini namanya lazim. Apa itu lazim? Lazim itu kedua-duanya nggak bisa dipisahkan. Antara qadiron dan kudrat nggak bisa dipisahkan. Dan kedua-duanya nggak saling mendahului. Kudrat dulu baru qadiron, atau qadiron dulu baru kudrat, ya enggak. Kedua-duanya berkaitan, tidak saling mendahului. Kalau ada kudrat pasti ada qadiron. Kalau disebut orang itu disebut qadiron, pasti akan mengatakan adanya sifat kudrat pada dirinya. Beda dengan kita. Kalau kita, kedua sifat kita ini diciptakan oleh Allah. Allah menjadikan kita duduk, dan Allah pula yang menjadikan kita disebut orang yang duduk. Dua sifat itu oleh Allah diciptakan. Allah menjadikan kita kuasa. Ya, Allah menjadikan kita sifat kuasa. Maka Allah menjadikan pula kita orang yang berkuasa. Dengan apa? Sifat kuasanya diletakkan oleh Allah, kerjanya pun diletakkan oleh Allah. Diberi sifat kuasa dan diberi kerja. Dengan adanya kerja, orang lihat kamu kerja, orang nyebut kamu ini orang yang mampu, ini orang yang kuasa. Jadi dua sifat itu diciptakan. Sifat mampunya diciptakan, kerjanya juga diciptakan. Beda sama pendapatnya Wahabi, Salafi yang mengatakan Allah menciptakan kudrat, Allah menciptakan kuasa pada kita. Kuasa ini memunculkan kerja, hingga kerja kita ini enggak diciptakan Allah. Yang diciptakan Allah cukup sifatnya saja, sifat kuasanya saja. Tapi kerjanya muncul sendiri dari sifat kuasa. Ini bukan pendapat kita. Sama aja beginilah, ada jam, kamu tahu jam, dikasih baterai.
Tukang jam hanya ngasih baterai dengan kekuatan penuh. Maka kekuatan baterai itu menghidupkan si baterai, menjalankan si jam. Ya, tukang jamnya ikut gerakin enggak? Yang gerakin siapa? Kekuatan. Lah itu pendapat Mu'tazilah begitu. Allah dianggapnya begitu dengan kita. Allah itu meletakkan kita kuasa, terus kuasanya itu kerja sendiri, menghasilkan sesuatu sendiri, bukan diciptakan oleh. Oh, gimana pendapat seperti itu coba? Itu bukan kita. Jadi kalau ngomong kamu sholat, kamu ruku, kamu sujud, yang bikin siapa? Saya sendiri yang bikin. Kok bisa? Kan dikasih kekuatan sama Allah gitu loh. Dengan kekuatan itu saya bisa mengatur kerja saya sendiri. Mau duduk terserah saya, mau berdiri terserah saya, mau jalan terserah saya. Itu pendapat ini khilaf dengan Al-Qur'an yang mengatakan wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Pendapat yang lain di Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Loh, ini iman. Jadi kamu nggak ngaji ini, iman kamu pasti jadinya salafi. Kenapa salafi sekarang berkembang? Karena banyak pemikiran orang yang sependapat dengan salafi. Dianggap Allah itu kayak tukang jam. Cukup ngasih manusia baterai, nanti baterainya menggerakkan sendiri. Itu loh. Sehingga antara manusia yang satu dengan yang lain ya punya kemampuan sendiri-sendiri, bisa ribut sendiri, berantem sendiri, akur sendiri. Allah ngapain? Nonton. Rame lu hamba yang ribut nanti nilai doang. Dianggap Allah jadinya apa? Juri, pemantau, penilai. Nanti akhirnya baru mutusin surga, neraka. Gimana begitu coba? Nggak sesuai dengan Al-Quran yang mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'n. Tiap-tiap waktu Allah itu ada dalam kesibukan. Apa kesibukannya Allah? Sibuk itu makna apa sih? Kerja gitu kan? Kerjanya Allah apa? Memunculkan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Itu yang Allah kerjakan lah. Setiap waktu yang dikerjakan Allah apa? Yang ada di ilmunya. Di ilmunya Allah hari ini mau membuat kamu sholat, Allah munculkan. Allah mau bikin kamu duduk, Allah munculkan. Allah mau bikin kamu sehat, sakitnya diambil. Allah mau bikin kamu mati, hidupnya diambil. Itu yang Allah ciptakan tiap waktu. Hingga Allah nggak nganggur, nggak. Allah nggak menonton, nggak. Lah kalau Allah nitipin kekuatan, jadinya apa? Nganggur. Mau nggak ada kerjaannya lagi. Api punya kekuatan membakar. Pisau punya kekuatan memotong. Nasi punya kekuatan mengenyangkan. Obat. Nah terus Allah ngapain? Ada orang mau minum obat, obat itu bisa bikin dia kenyang apa sembuh. Ada orang lapar makan bisa bikin dia kenyang. Ini pendapat yang rusak, dikira benar rusak. Kenapa? Pendapat itu menisbatkan Allah itu sudah nggak ada kerjaannya lagi gitu loh. Kenapa? Karena kerjaannya Allah sudah dititipin sama siap-siap makhluknya. Api punya kekuatan, orang punya kekuatan, langit punya kekuatan, malaikat kekuatan maksudnya. Ya, jadi qadiron itu kembalikan Allah itu yang berkuasa, maknanya Allah menjadikan sesuatu tanpa bantuan gitu loh. Yang dimaksud tanpa bantuan
Allah tidak pernah menitipkan kekuatannya kepada siapapun. Titip. Lo kira pengen titip aja, lo kira penitipan apa sih? Ya, ini pendapatnya orang-orang yang nggak ngaji ilmu tauhid. Kamu boleh kontrol, kamu boleh tanya keluar. Seperti ini pendapatnya. Mesti seperti orang Mu'tazilah. Mesti seperti orang-orang Salafi. Kenapa? Karena yang kelihatan dari bayi yaitu, yang kelihatan dari kecil kehidupan kamu yaitu yang terlaksana. Kamu kalau lapar asal makan kenyang, kamu asal haus netek emak kamu kenyang, kamu asal pengen main kasih duit jalan, udah nggak usah pakai mikir lagi. Dianggap tiap sesuatu itu punya kekuatan. Itu kelihatan dari kecil lah. Mestinya setelah kamu gede, akalnya jalan, kita tahu, kita mikir gitu loh. Mikir itu lihat bahwa oh ternyata ini itu hanya kelihatannya aja kerja. Si Anu jalan, si Anu mukul batu, si Anu betulin mobil, si Anu betulin kulkas, si Anu main, si Anu masak, si Anu goreng, si Anu berjalan. Kelihatannya saja, tapi itu semua diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu bisa betulin mobil, Allah yang menggerakkan tangan kamu, menjadikan kemampuan kamu, bukan. Maka kalau orang bisa hatinya punya makna ini, maka kamu itu mestinya tiap waktu bersama Allah. Karena Nabi itu ketika Sayyidina Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah, gimana nih orang kafir depan kita? Ini apa kata Rasulullah? Innallaha ma'ana, la tahzan. Abu Bakar, nggak usah takut, innallaha ma'ana. Itu begitu harusnya. Nggak pernah lepas dari Allah. Geraknya Allah yang nolong, diamnya Allah yang nolong, jalannya Allah yang nolong. Hingga kamu setiap memikirkan apapun, yang kamu harapkan pertolongannya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan berhasil. Nulis, sukin, bawa buku, jalan, masak, mandi, yang kamu harapkan pertolongannya Allah. Kenapa? Kita ini hambanya Allah. Tiap waktu yang kita kerjakan perintahnya Allah, dan kita berjalan dengan pertolongannya Allah. Maka kamu jangan tertipu pada akhir zaman ini yang menganggap, oh banyak urusan saya untuk ngurus kehidupan saya, nggak cuma ngurusin Allah saja. Nah, repot. Jadi mereka itu menganggap Allah itu dan dirinya punya pekerjaan masing-masing. Saya diciptakan di dunia, pokoknya nanti ya saya 5 waktu ibadah lah sama Allah. Setelah itu urusan saya, ngurus hidup saya. Jadi saya ngurus Allah itu ya hanya sholat 5 waktu aja. Itu ngurusin perintahnya. Selepasnya ngurusin diri sendiri, ngurusin keluarga, ngurusin kerjaan, ngurusin kehidupan. Ini pemahaman yang rusak yang demikian. Makanya orang-orang liberal itu seperti itu pemahamannya. Kalau kamu nggak ngaji ini, di akhir zaman seperti ini apalagi, hidup kamu akan terombang-ambing. Sebentar jadi Mu'tazilah, sebentar jadi Qadariyah, sebentar jadi Salafi, sebentar jadi Jabariyah, terakhir jadinya filsafat, jadi lagi kamu apa? Ateis. Lama-lama ini akhirnya Tuhan gak ada, kayaknya ini gak jelas juga. Ini kan rusak paham seperti itu. Makanya kita ngajarin, ulama ngajarin, pendahulu kita menuntun agar kita tetap berada pada akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidahnya salafun saleh, akidahnya para ulama, hingga
kita nanti bisa selamat di dunia sampai di akhirat, ya. Itu maknanya qadiron, yaitu Allah yang berkuasa. Adanya sifat kuasa Allah lazim dengan adanya sifat qudrat. Jangan pula kamu seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan, oh Allah itu qadiron. Kenapa Allah qadiron? Oh Allah itu qadiron karena menciptakan alam. Oh ini parah lagi. Allah disebut yang berkuasa karena Allah bikin langit dan ciptakan ini, menciptakan itu. Karena menciptakan itu semua Allah disebut yang berkuasa. Nah pertanyaannya, kalau langit, bumi dan segalanya belum diciptakan, Allah berkuasa enggak? Berkuasa. Lah yang dikuasai apa? Enggak ada. Berarti belum berkuasa. Berarti Allah berkuasa baru setelah bikin langit, bikin bumi baru berkuasa. Itu pendapat yang rusak. Gimana kalau begitu? Qadir bagi Allah, qadiron bagi Allah itu baru, bukan qadim. Kalau kita kan enggak, Allah itu qadiron, enggak berurusan sama langit bumi. Mau ada langit, mau ada bumi, mau enggak ada, Allah tetap qadiron. Kenapa? Karena qadirannya Allah bukan berkaitan dengan langit bumi, tapi qadirannya Allah berkaitan sama sifat kudrat gitu. Karena sifat kudratnya Allah itu qadim, maka qadirannya qadim. Lah kalau kudratnya dihilangkan, Allah itu enggak ada sifat kudrat, adanya cuman qadiron. Lah kita nanya, qadironnya itu dengan apa? Gitu loh. Buktinya Allah qadiron dengan apa? Oh dengan langit bumi, berarti qadironnya baru. Setelah bikin langit bumi baru qadiron. Sebelumnya ya belum qadiron berarti. Ini rusak pendapat seperti itu bid'ah namanya itu, pendapat yang bid'ah itu. Nggak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengimani Allah itu qadiron bukan karena bikin langit bumi, tapi Allah itu qadiron karena sifat kudrat, lazim dengan adanya sifat kudrat. Jelas ini ya. Lawannya dari qadiron apa? Ajizan. Allah disebut zat yang lemah. Ini sifat yang mustahil. Kenapa mustahil? Karena Allah itu zat yang berkuasa, bukan zat yang lemah. Sifat Allah itu kuasa, bukan lemah. Kalau Allah menciptakan alam, mengerjakan alam, membuat alam dengan alat, maka Allah disebut zat yang lemah, kayak kita. Kamu itu aslinya ajizan, begitu loh, bukan qadiron. Kalau kamu disebut qadiron itu kelihatannya saja. Kalau Allah disebut qadiron, memang aslinya qadiron, hakikatnya Allah qadiron, bukan kelihatannya saja, bukan. Ini harus nyambung ini kamu. Kalau nggak nyambung, kamu nggak akan bisa sampai kepada memahami hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang berikutnya muridan. Ini 7 sifat ini sama semua ini, sesuai dengan adanya sifat ma'ani. Kalau sifat ma'ani, sifat pokok, sifat inti pada Allah itu ada 7, maka sifat sebutannya pun ada 7, atau sifat keadaannya Allah ada 7. Yang berikutnya muridan, Allah yang berkehendak. Allah yang berkehendak itu maknanya Allah zat yang menghendaki sesuatu tanpa dengan
menimbang-nimbang, tanpa dengan berpikir, tanpa dengan milih-milih, tapi Allah berkehendak dengan langsung menentukan sesuatu. Maka Allah disebut muridan. Kenapa Allah disebut muridan? Karena lazim pada dirinya ada sifat iradah. Allah itu berkehendak. Maka karena adanya sifat iradah, Allah disebut muridan. Maka di Quran ada kata apa? Allahu muridun bikulli syai'. Mereka begini, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Quran tuh, apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian kehendaki, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, itu akan terjadi apabila dikehendaki pula oleh Allah, gitu loh. Jadi yang bisa memunculkan itu bukan kehendak kita, bukan. Karena kehendak kita sama dengan kehendak Allah, maka kelihatannya kehendak kita punya hasil. Padahal hasilnya muncul dari kehendaknya Allah, gitu loh. Nah, karena kita kan lepas dari Allah, dianggap berhasil sendiri, dapat sendiri, bisa ini sendiri, dapat sendiri, ya, panuan sendiri, dianggap begitu nanti. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kayak itu pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya dari sifat berkehendak, dari sifat muridan adalah karihan. Mustahil Allah itu zat yang terpaksa. Terpaksa itu maknanya menjadikan sesuatu bukan atas kehendaknya sendiri. Kayak apa contohnya? Kayak otomatis. Otomatis itu berarti nggak punya kehendak. Apabila itu muncul, otomatis yang ini muncul. Berarti kemunculannya bukan atas kehendak, tapi muncul dengan sendirinya. Ini mustahil. Allah menciptakan alam dengan keadaan Dia tidak menghendakinya, itu mustahil. Jadi semua yang dimunculkan Allah itu pasti atas kehendaknya. Yang baik kek, yang buruk kek, yang manis kek, yang pahit kek, itu atas kehendaknya Allah. Jangan sampai kita pahami, oh Allah itu menghendaki yang baik-baik saja. Lah ini yang jelek-jelek bukan kehendak Allah. Kehendak siapa? Oh kehendaknya setan, kehendaknya makhluk. Nah, kan ini kita ngajikan ilmu hakikat. Kita mau mengungkap di balik ini semua itu ada kehendak Allah. Mustahil Allah terpaksa, mustahil Allah menjadikan sesuatu bukan atas kehendaknya. Bikin langit ya atas kehendaknya, bikin bumi atas kehendaknya, menjadikan kamu kenyang atas kehendaknya. Bukan, oh kalau ada orang minum obat otomatis sembuh. Kalau otomatis sembuh berarti bukan atas kehendak Allah. Ini nggak mungkin, gitu loh. Kalau ada orang makan otomatis kenyang, nggak mungkin begitu, nggak mungkin. Kenyangnya seberapa, akan kapan kenyangnya, berapa lama kenyangnya, Allah yang menentukannya. Kayak orang yang nanti meminum air telaganya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang hadir kebagian air telaganya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Air telaganya Rasul itu akan diminum oleh orang-orang yang bangkit dari kubur. Orang kalau bangun tidur biasanya apa? Haus. Yang dicari apa? Minum. Maka
akan ada nanti orang-orang yang diundang untuk hadir ke telaganya Rasul untuk minum air telaga. Siapa yang minum air telaga setelah minum selamanya nggak haus lagi. Coba. Selamanya nggak haus lagi. Nah, kalau kamu minum air isi ulang, sekali minum nanti sebentar haus lagi. Kok bisa haus lagi? Karena dikehendaki haus lagi oleh Allah. Kalau Allah nggak membendung hausnya kamu, ya akan masih muncul lagi, dimuncul lagi hausnya, muncul lagi hausnya. Tapi kalau Allah menstop, membendung haus itu, maka selamanya kamu nggak akan dapati diri kamu haus lagi. Gitu loh. Jadi hausnya kita itu tiap waktu atas kehendak Allah, bukan otomatis. Kalau ada orang panas-panasan siang-siang otomatis haus, enggak. Dia akan haus kalau dikehendaki Allah. Kalau Allah enggak menghendakinya haus, biar kamu panasan di bawah terik matahari, biar kamu di atas kompor sekalian, kamu enggak akan haus. Mana buktinya? Orang muslim yang setelah minum telaganya Rasul terus dia masuk neraka, di neraka dia enggak kehausan. Coba. Itu fungsinya air telaga Rasulullah. Yang mana para ahli maksiat, kamu enggak. Oh itu orang lain, Beb, bukan saya, Beb. Saya mah orang baik-baik, Beb, enggak pernah maksiat, Beb. Hah? Orang kayak kita ini butuh air telaganya Rasulullah. Kenapa? Karena kita itu memungkinkan sekali mendapat siksaan dari Allah. Karena banyak dosa kita, banyak salah kita. Maka orang yang masuk neraka setelah dia minum air telaganya Rasulullah, paling di neraka dia angus, tapi enggak haus gitu loh. Lah ya nggak apa-apa, angus doang inilah. Lah ya dong, setelah angus nanti keluar, masuk ruang steam. Mau di steam dulu, lo kira masuk surga. Di steam dulu, bersih, kinclong, pakai busa tuh yang. Terus dikasih pakaian surga, baru masuk surganya Allah. Jadi nggak haus lagi, enggak. Kenapa? Walaupun kamu ditaruh di neraka tempat yang panas, kalau Allah nggak bikin kamu haus, ya nggak haus. Berarti hausnya kita atas kehendak Allah, bukan otomatis haus. Kalau kepanasan nggak ada otomatis, nggak ada. Allah yang menghendakinya. Otomatis haus bagaimana? Ya, jadi Allah mustahil karihan, mustahil Allah itu terpaksa. Artinya menjadikan sesuatu bukan atas kehendaknya sendiri, ini mustahil. Terus yang berikutnya, aliman, Allah wajib berilmu, maknanya Allah mengetahui segala sesuatu. Allah aliman dengan apa? Allah aliman karena pada zatnya Allah ada sifat ilmu. Di adanya sifat ilmu berkaitan dengan adanya sifat aliman. Allah disebut aliman. Lah, Mu'tazilah nggak mau itu loh. Kalau Allah begitu, nanti sama kayak kita. Ada orang disebut jenius karena punya ilmu. Kalau Allah disebut aliman karena ilmu, berarti sama kayak kita. Lah, biar nggak sama gimana? Ilmunya dibuang aja. Jadi Allah aliman nggak pakai stres kamu berarti. Ada orang alim nggak pakai ilmu, gimana pahaminya? Mestinya bukan masalah sama. Kalau masalah sama, banyak yang sama antara kita dan Allah. Apa? Allah melihat kamu sama, berarti nggak boleh dong. Allah ada, kamu nggak boleh dong sama sih. Hah? Jadi Allah bicara, kamu sama dong. Bukan masalah namanya. Namanya boleh sama, nggak apa-apa.
tapi maknanya yang kita bedakan. Sifat Allah beda dengan sifat kita. Ilmu pada Allah beda dengan ilmu pada kita. Bukan terus, oh biar nggak sama, buang aja ilmunya, kan repot. Nah, kalau Allah nggak ada ilmunya, tapi disebut aliman, dari mana dasarnya disebut aliman? Mustahil Allah itu jahilan, mustahil Allah itu yang bodoh, karena Allah itu mengetahui segala sesuatu, tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Maka mustahil Allah disebut yang bodoh, mustahil. Terus yang berikutnya hayyan, yang hidup. Allah disebut zat yang hidup. Kenapa? Karena ada sifat hidup. Jangan kayak salafi nih. Kenapa Allah yang hidup? Karena Allah menghidupkan. Wah, repot kan? Karena Allah menghidupkan makhluk, Allah disebut yang maha hidup. Lah kalau belum bikin hidup, kalau makhluk belum ada yang hidup, Allah disebut yang hidup? Belum. Berarti baru sebutannya gitu. Allah baru disebut yang hidup setelah menghidupkan. Gimana begitu? Allah disebut yang hidup bukan karena menghidupkan. Allah disebut yang hidup karena ada sifat hidup pada dirinya Allah. Dan Allah itu hidup nggak pakai ruh. Jangan kamu pahami Allah itu ada ruhnya. Apalagi sampai kamu pahami nanti ruh-ruh manusia yang diambil oleh malaikat, diambil dari wujudnya, dari zatnya, keluar dari jasadnya, akan kembali masuk ke dalam dirinya Allah dan menyatu dengan Allah. Oh, kafir kamu begitu pahamnya. Iya, banyak orang paham begitu, kafir itu paham begitu. Dikatakan inna ruh min amri Rabbi. Ruh itu perkaranya Allah, jadi miliknya Allah, kembali kepada Allah, masuk dalam dirinya. Ini sablengnya itu kok, kalau kamu sableng kayak Wiro Sableng mending gitu loh, terkenal. Ini sudah sableng goblok tapi luar biasa. Ini nggak mungkin. Kalau ruh itu kembali kepada Allah, maknanya ruh itu kembali ke tempat yang disiapkan Allah, bukan kembali ke dalam dirinya Allah. Kalau ruh itu kembali dalam dirinya Allah, nanti setelah orang itu akan dihidupkan, nanti copot lagi dari dirinya Allah. Nah, kasih lagi. Jadi bolak-balik. Lo kira dirinya Allah wadah apa? Ada kantongnya gitu. Bisa bolak-balik, copot masuk gitu. Aduh, ada kiai paham begitu, ada. Apalagi sampai ngomong ruh itu bukan makhluk. Nah, berat nih. Kalau ruh itu bukan makhluk berarti apa? Kholik. Kan adanya cuma dua. Kalau bukan makhluk, kholik. Oh, ini bukan makhluk, juga bukan kholik. Landasmu apa? Ada makhluk bukan, kholik bukan, lah namanya apa terus? Ada orang sableng kok ya begitu-begitu itu masih. Makanya kalau kamu nggak ngaji, kamu akan terpontang-panting akidah kamu. Makanya kamu walaupun dengar kiai mana saja yang baru dilantik kayak, yang belum dilantik kayak, yang mau dilantik kayak, kamu nggak akan terpengaruh ikut paham-paham seperti itu. Kamu akan tetap ikut paham apa yang jadi ajaran Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, ini akidah yang lurus. Dari mana ngambilnya? Para habaib sudah pesen, kakek-kakeknya habaib udah pesen, kun asy'ariyan fi'tiqadika fa innahu manhalus safiyyu anizaighi wal kufri. Jadikanlah pada diri kalian mempunyai akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari.
Kenapa? Karena akidah itu adalah akidah yang bisa membawa kamu bersih daripada keimanan dan membawa kamu selamat daripada kekafiran. Akidah ini membersihkan kamu dari dua perkara. Apa? Kekotoran iman dan kekafiran. Seminim-minimnya kalau kamu nggak ngaji ini, iman kamu kotor. Separah-parahnya sampai kafir. Iman yang kotor kayak apa? Ya tadi, Allah itu nggak punya ilmu tapi alim. Nggak ada ilmunya tapi alim. Allah itu bikin hanya yang baik-baik, nggak bikin yang jelek-jelek. Allah itu di atas, Allah punya wajah, Allah begini, Allah banyak. Ini namanya iman yang kotor, gitu loh. Lah kalau kafir ya sampai mengatakan Allah wujudnya sama kayak wujud saya, ada tangannya. Allah duduk di atas sama kayak saya duduk, itu kafir udah. Ya, jadi jangan sampai kita punya paham rusak seperti pahamnya orang-orang di luar ahlus sunnah wal jamaah. Ya, insyaallah mudah-mudahan dengan kajian ini Allah jaga iman kita, Allah jaga hati kita, Allah jaga akidah kita, agar akidah kita tetap berada pada akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah yang bersih, akidah yang suci, akidah yang membawa kita selamat dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.